Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih boleh merasakan berkat pimpinan dan pemeliharaannya bagi kita. Kita akan mendengarkan sedikit renungan singkat yang kiranya boleh menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita dalam kondisi yang saat ini mengharuskan kita untuk stay at home. Namun mari kita sejenak berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Tolong kami untuk mengerti dan menurut. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin dalam beberapa minggu terakhir ini pemerintah meminta kita untuk stay at home, ya, work from home, ya, school from home, dan banyak lagi yang dilakukan dari rumah, termasuk worship from home. Ya. Bagi sebagian orang ini merupakan satu pembatasan ruang gerak yang membuat kita sudah mulai gerah. Ya, apalagi dalam kondisi hari yang semakin lama ini semakin lama. Dulu katanya hanya 2 minggu, 14 hari, tapi sekarang sudah hampir 6 minggu ke 7 minggu. Ya, kita stay at home. Kebosanan, ya pasti ada. Kejenuhan, ya pasti ada. Karena kita terbiasa keluar, kita terbiasa melakukan banyak aktivitas di luar, namun sekarang kita harus berdiam di rumah. Tapi bukan tanpa alasan tentunya. Ya, pemerintah kita memiliki satu dasar yang sangat kuat, meminta kita, menghimbau kita agar kita stay at home. Meminta kita untuk menggunakan masker. Meminta kita untuk selalu mencuci tangan, ya, habis melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, terkadang aturan-aturan ini, ya, membuat kita merasa bosan, membuat kita merasa, kenapa pergerakan kami dibatasi? Tapi saya mau katakan, menurut itu jauh lebih penting daripada melakukan hal apa yang dapat kita pandang baik. Saya teringat kepada 2 peristiwa dalam Alkitab. Ini sehubungan dengan penurutan, ya, mendengarkan amaran dan menurut. Yaitu ketika kota Yerusalem, ya, dalam buku Kemenangan Akhir pasal yang pertama dicatat, ketika kehancuran kota Yerusalem terjadi, ada banyak ribuan orang-orang Nasrani yang selamat, tapi juga ada ribuan orang-orang Yahudi yang mati terbunuh pada saat itu. Kalau kita membaca sejarahnya dalam buku Kemenangan Akhir, saya melihat perbedaan dari 2 kelompok yang selamat dan yang binasa ini hanya satu, yaitu mendengar menurut dan mendengar tidak menurut. Orang yang mendengar lalu dia menurut, itulah orang-orang Nasrani. Ketika mereka mendengar amaran itu, mereka menuruti amaran itu, mereka pergi meninggalkan kota Yerusalem. Tahun 70, tidak satu orang pun, sejarah mencatat dalam buku Kemenangan Akhir, tidak satu orang pun orang Nasrani yang terbunuh pada saat Jenderal Titus menghancurkan kota Yerusalem. Tapi ada ribuan, ya, ada ribuan lebih orang-orang Yahudi yang mati terbunuh. Kenapa? Mereka dengar amaran, tapi mereka tidak mengindahkannya. Tidak ada roh penurutan. Yang kedua adalah peristiwa tentang pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ketika kita mengetahui kitab Keluaran mencatat bahwa Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Firaun mengeraskan hatinya, lalu Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa itu. Lihat di tulah yang ke-10, kita tidak akan bahas satu persatu, tapi saya mau membawa pemikiran kita langsung kepada tulah yang ke-10. Musa
mengatakan, karena dia menerima arahan dari Tuhan, Musa katakan kepada bangsa itu, malam pembinasan itu akan tiba. Malaikat maut itu akan datang dari satu rumah ke rumah, dari satu rumah ke rumah. Hendaklah setiap umat-umat Tuhan, hendaklah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan amaran ini, melakukannya agar mereka selamat. Apa itu? Menyembelih domba dan menaruh darah di atas palang pintu. Saudara-saudariku, kita semua tahu bagaimana kisahnya. Pada akhirnya, ketika malam pembinasaan itu tiba, ketika malaikat maut itu datang di tengah-tengah kota Mesir itu, terdengar teriakan tangisan dari satu rumah ke rumah yang lain. Dari satu rumah ke rumah yang lain terdengar teriakan tangisan oleh karena anak sulung mati. Dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Tapi ada rumah yang tetap berdiam diri, penuh dengan keheningan, meskipun malaikat maut itu melewati rumah itu. Kenapa? Sederhana saja, sama seperti contoh yang pertama tadi. Mereka mendengar dan mereka melakukannya. Mereka ambil darah domba itu, dioleskan di palang pintu. Ketika mereka menurut untuk mengoleskan darah di atas palang pintu rumah mereka, maka ketika malaikat maut itu datang, malaikat itu melewati rumah itu dan mereka selamat karena penurutan. Ya, karena penurutan. Dan Anda tahu, pena inspirasi mencatat dalam peristiwa pelepasan bangsa Israel dari tanah Mesir itu, ada juga orang-orang Mesir yang turut diselamatkan pada malam itu, yang malaikat maut tidak membunuh anak sulung mereka. Kenapa? Karena mereka pun ikut menurut membuat darah anak domba di palang pintu dan mereka selamat. Walaupun nanti dalam perjalanannya pena inspirasi mencatat persungut-sungutan yang terjadi di antara bangsa itu adalah bermula dari orang-orang Mesir yang turut keluar bersama dengan bangsa Israel. Tapi poin yang saya mau sampaikan adalah menurut membuat engkau selamat. Penurutan membuat engkau bebas dari kematian. Penurutan membuat engkau bebas dari wabah COVID-19. Itu sebabnya saya sangat menyarankan agar engkau, saya, kita sebagai warga gereja, marilah kita menaruh rasa penurutan kepada himbauan-himbauan pemerintah kita, himbauan-himbauan pemimpin-pemimpin negara kita, pemimpin-pemimpin di kota kita ini, pemimpin-pemimpin di organisasi kita ini. Kita menurut kepada himbauan-himbauan mereka, yang mana itu semua dilakukan hanya untuk menghindarkan kita dari kebinasaan. Menurut membawa kepada keselamatan. Saya mau membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-22. Dikatakan demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Oke. Selanjutnya, sesungguhnya, penting ini dengarkan, mohon didengarkan. Sesungguhnya firman Tuhan mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat ini diangkat dari pengalaman Raja Saul ketika dia
menyerang bangsa Amalek. Ketika Tuhan memerintahkan Saul untuk menyerang bangsa Amalek, Tuhan perintahkan Saul tumpas habis semua orang-orang Amalek. Jangan ada yang tersisa, hewan, manusia, termasuk rajanya, tumpas semua habis. Tapi apa yang terjadi dalam kisah 1 Samuel pasal 15 ini? Saul pergi menumpas orang-orang Amalek. Dia tumpas bangsa Amalek, tapi dia selamatkan Agag, raja orang Amalek. Mereka juga menjarah kambing, domba, lembu-lembu yang tambun, yang gemuk-gemuk, ya, dengan harapan nanti ini akan dipersembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan sangat menyukai persembahan yang gemuk dan tambun. Tapi Tuhan perintahkan tumpas semua. Singkat cerita, Samuel datang menemui Saul dan mengatakan, "Apa yang kamu lakukan, Saul? Bukankah Tuhan sudah memerintahkan kepadamu agar engkau menumpas habis orang-orang Amalek? Tidak terkecuali hewan-hewannya, tidak terkecuali rajanya. Tapi mengapa kamu membebaskan Raja Agag, raja orang Amalek, dan juga suara kambing domba ini yang saya dengar ini apa ini maksudnya ini? Bukankah Tuhan bilang tumpas semua?" Lalu dia memberikan alasan. Dia mulai beralibi. Dia mengatakan, "Tidakkah semua rakyatnya saya sudah tumpas? Saya membawa rajanya. Rakyatnya sudah ditumpas katanya, tapi rajanya dia bawa, dia selamatkan. Kemudian kambing domba yang saya bawa itu adalah kambing domba yang terpilih, pilihan, yang gemuk dan tambun, yang akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan." Lalu muncullah kalimat ini. Tuhan mengatakan melalui hambanya Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Meskipun itu kambing, domba, lembu yang tambun." Tuhan mengatakan, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Artinya apa? Mendengarkan perintah Tuhan itu masih lebih penting dari korban persembahan, korban yang terbaik sekalipun. Itu sebabnya ayat selanjutnya dia mengatakan, kalimat selanjutnya, firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan amaran, memperhatikan perintah, sesungguhnya lebih baik dari lemak domba-domba jantan. Saudara-saudariku, saya mau katakan, pada masa-masa seperti saat ini, penurutan jauh lebih penting dari korban persembahan. Penurutan jauh lebih penting pada saat ini daripada apa yang kita pikir baik dengan melakukan banyak pekerjaan di luar sana. Dengan demikian, saya hanya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, menurut adalah lebih baik pada saat ini agar kita selamat. Seperti orang Nasrani pada zaman penghancuran kota Yerusalem, seperti bangsa Israel yang dibebaskan dari perhambaan Mesir. Penurutan membawa kepada keselamatan. Sebagaimana yang dikatakan Samuel dalam 1 Samuel 15 ayat 22, bahwa menurut memperhatikan jauh lebih baik dari korban bakaran, korban sembelihan, lemak-lemak domba yang dipersembahkan menjadi korban. Saudara-saudaraku, mari menuruti amaran-amaran pemerintah. Stay at home, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, jaga kondisi tubuh melalui pola istirahat yang baik, pola makan yang baik, agar kita mendapatkan daya imun tubuh yang baik. Karena dengan mengindahkan, dengan menurut amaran-amaran ini, saya percaya kita akan
terbebas. Kita akan terhindar dari wabah COVID-19 ini. Selamat berkarya, selamat bekerja, dan kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kepada kita penurutan di dalam diri kita, agar kita bisa diselamatkan, bebas dari wabah COVID-19 yang sementara merajalela di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Berikan kami hati yang suka menurut, berikan kepada kami hati yang suka mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh dibebaskan, dihindarkan dari segala sakit penyakit, khususnya dari wabah COVID-19 ini. Diberkati umat-umat-Mu dalam melakukan segala aktivitas kami meskipun dari dalam rumah. Dan biarlah Tuhan tolong kami untuk tetap memenuhi segala kebutuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.